Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan kami Hadi di Pusaka Keramat Channel. Pada kesempatan kali ini saya berada di tempat yang spesial, yaitu tepatnya di sebuah tempat di Bogor. Di sini kita sekarang sudah sampai di pesantren ya, pesantren di kaki Gunung Salak. Nama pesantrennya adalah Pondok Pesantren Al Azkar. Ya, ini adalah base saya pertama. Saya parkir kendaraan di sini. Insya Allah nanti ke depan kita akan kemana Kang Endi? Arca Domas. Kita akan menuju ke Arca Domas untuk membabar pusaka. Nah, pusaka apa nanti yang akan kita bahas? Ya, ikuti terus perjalanan kami di Pusaka Keramat Channel dengan saya Hadi dan ditemani oleh rekan saya adalah Kang Endi. Oke, ya, go. Oke rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa dengan saya Hadi dan sekarang saya ditemani oleh Kang Endi masih di kaki Gunung Salak. Pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung atau akan membabar pusaka di suatu petilasan ya, petilasan dari sebuah kerajaan besar, sebuah kerajaan Pajajaran. Tepatnya itu ini adalah tempat tersebut adalah di mana banyak peninggalan-peninggalan di era megalitikum ya. Jadi seperti ini kondisinya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini masih di kaki gunung. Jadi saya masih ada di kaki gunung. Saya masih berada tepat persis di Pondok Pesantren Al Azkar. Oke, rekan-rekan semua, ikuti terus perjalanan kami berdua, saya dengan Kang Endi ya. Sampai jumpa di tempatnya nanti. Halo rekan-rekan semua, ini adalah perjalanan kami untuk menuju ke Arca Domas ya. Ini jalannya lumayan naik turun. Nah, ini. Jadi, masih rada kayak hutan-hutan tapi sudah lumayan, sudah rada modern. Nah, insya Allah minggu atau di next video kita lakukan lagi perjalanan-perjalanan yang menuju kepada situs-situs atau tempat-tempat bersejarah ya. Dan ini masih berkait dengan pusaka gitu. Jadi kita tidak hanya jalan-jalan tapi kita menelusuri sejarah. Nah, ya, ini kebetulan kita take-nya adalah di Jawa Barat. Nah, gitu. Jadi pusakanya juga pusaka yang terkait dengan pusaka Jawa Barat ya. Ini rekan-rekan bisa lihat semua keindahan alamnya ya, view-nya bagus. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini benar-benar ini vegetasinya tidak terlalu rapat lah ya. Vegetasinya masih rada lega gitu dibandingkan dengan kalau misalnya kita masuk ke situs budaya Ajisaka atau Gunung Salak. Nah, ini vegetasinya tidak terlalu rapat rekan-rekan, masih memungkinkan lah ya. Nah, ini. Halo Kang. Oh, Gaskeun. gaskeun. View-nya. Wah, ini kurang. Ada elang. Nah, ada elang ya. Binatangnya masih ada lagi.
Ini udah kerekam belum nih? Udah. Itu ya, apa namanya? Coba kita zoom, bisa dapat nggak? Ada elang, masih ada elang. Masih. Itu di atas. Nggak dapet ya, nggak kena. Ini berarti masih bagus. Ya ini vegetasinya kayak gini. Ya wajar lah, keluar masuk hutan ya nggak? Gitu. Nah rekan-rekan semua, assalamualaikum. Alhamdulillah, Haji Hadi. Punten Pak, mau badeka itu apa? Arca. Nah. Oke rekan-rekan semua, akhirnya kita sudah sampai di situs Domas ya. Ini jalannya. Ini vegetasinya lumayan rapat ya. Nah ini jadi kayak gini. Nah, gini. Kita zoom. Nah ini Kang Endi. Ini kita naik? Oke. Oh iya. Oh ya, sebentar rekan-rekan semua. Jadi saya coba komunikasi dulu sebentar ya. Kang Endi tolong dipegangin. Tadi pas saya lagi itu di shoot nggak? Pas saya tadi lagi di situ shoot. Ya. Oke rekan-rekan semua, kita mulai ini melakukan perjalanan. Ya ini mugi-mugi. Ya ini jalannya lumayan tinggi. Nah masuk ke area ini mulai vegetasinya rapat ya. Nah ini vegetasi hutannya mulai rapat. Ya mulai ini. Tapi tidak se ekstrim yang Ajisaka. Insya Allah nanti juga kita akan shoot untuk perjalanan yang di Ajisaka. Nah ini rekan-rekan semua, ini adalah bisa kita lihat sini ada situsnya. Kita mulai masuk. Nah ini seperti ini ya. Nah ini situs megalitik Arca Domas. Jadi Balai Pengelolaan Purbakala. Nah seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Ini masih long way to go. Walaupun sini sudah. Jadi situs megalitik ini seperti kayak makam ya. Jadi rekan-rekan semua, mungkin buat rekan-rekan yang belum pernah sekedar informasi, jadi ini bentuknya seperti makam. Ya gitu. Tapi bukan makam. Jadi banyak sekali bebatuan. Nah, seperti ini. Banyak sekali bebatuan di area ini, persis seperti yang ada di Gunung Padang. Gunung Padang ya? Nah ini apakah ini ada arti-artinya Kang? Seperti ini teh ada arti-artinya atau bagaimana? Iya ada. Jadi orang tua dulu itu, nenek moyang itu jadi meyakini bahwa arwah leluhur itu masih
singgah di sini atau masih ada di sini. Ya. Ini salah satu media untuk penghormatan arwah leluhur. Kepada leluhur kita, kepada karuhun ya. Karuhun ya. Ya, karena memang tidak lepas, artinya gini, budaya Indonesia itu tidak terlepas daripada budaya animisme dan Iya, dinamisme. Baik, kita lanjut Kang Ya. ke arah mana ini? Ya. Dari sini? Kalau ini sebutannya teras yang kelima ya. Ini teras Ya, yang teras kelima. Sebentar, ini ke situ dulu. Kalau yang ini sebutan masyarakat dulu ini yang dinamain batu sejadah. Oh. Ya, batu sejadah. Batu sejadah. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, inilah yang disebut sebagai batu sajadah. Sejadah, ya. Insya Allah Kang Denny bisa menjelaskan kepada rekan-rekan semua kenapa disebut sebagai batu sajadah. Silakan Ya. Kang. Dulu masyarakat sini sebutannya ini batu sejadah ya. Mm-mm. Dulu kan belum ada saung, Mm-mm. belum ada saung. Jadi banyak orang yang pada jarah ke sini atau napak tilas sini banyak sembahyangnya di sini, sholatnya di sini. Sholatnya di Nah, sini. terus lihat dari cerita kakek dulu, Hmm. di sini pernah disinggahi sama Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi sama Presiden Pak Soekarno ya. Presiden Ya, pertama kita, Pak Presiden Karno. pertama di sini. Pernah meditasi di sini. Itu konon atau memang kenyataannya? Emang cerita masyarakat dulu, Pak. Oh, cerita Iya, masyarakat cerita dulu masyarakat tuh. dulu. Ya, memang saya percaya karena gini Hmm. kalau nggak salah itu di Kediri juga ada suatu tempat. Itu juga di mana para pemimpin-pemimpin negara kita memang harus nyampe ke tempat itu. Iya. Oke. Nah, ini punten Kang, Iya. kalau disebut batu sajadah berarti ini menghadapnya kan kiblat. Ini ke kiblat. Oh, ini ya ke barat ini. Oh, ini ke kiblat Iya, nih? ke kiblat. Oh. Ini orientasinya ke kiblat. Ya, jadi rekan-rekan bentuknya seperti ini ya. Ini insya Allah menghadap ke kiblat ya. Ke Baitullah. Baik Kang, ini mana lagi nih? Iya. Ini ada teras yang keempat. Ini ada teras yang keempat. Ini teras yang keempat. Ini sini ada 5 teras ya, atau 5 kasta sini. Nah, rekan-rekan semua, ini adalah teras yang keempat. Ini namanya disebutnya apa Kang ini Kang? Ini sama juga punden berunak. Punden Ya, berundap. punden berunak. Biasanya kalau zaman modern sekarang ini digunakan untuk menteri, itu Oh. raja atau presiden. Oh, iya. Tinggi. Para menteri ya, para tumenggung. Ya, para temenggung. Oke. Lanjut. Oh, ini ada teras-teras yang ini. Ya. Ini teras yang ketiga, yang kedua, Ini yang ketiga, yang ketiga. Ini yang keduanya ini. ini yang kedua ya. Yang kedua itu ada simbol harimau. Oh, bisa kita turun? Iya bisa. Nah, rekan-rekan, ini di teras yang kedua, menurut penuturan Kang Denny ada semacam simbol harimau. Saya jadi merinding ini. Nah, kita sebagai putra daerah ya, terutama Sunda ya, dan ini melingkup kepada semua di Jawa Dwipa atau Nusantara semuanya ya. Inilah peninggalan atau jejak leluhur daripada leluhur-leluhur kita ya, yang membuktikan bahwasanya leluhur-leluhur kita tuh sakti mandraguna ya. Sok ayo kita lihat Kang. Ini di sini, ini penuh lumut. Setiap hari hujan terus, angin-anginan jadi nggak kayak ini sama Akang. Ini kayak bentuk ini kalau misalkan dilihat dari sini kayak bentuk harimau. Kan ini ketutup lumut ya, tutup lumut. Oh iya betul. Iya. Sini ada bentuk batu tombak, batu pedang, batu semar gitu. Oh ada yang menyerupai. Iya, menyerupai. Nah oke. Jadi ini rekan-rekan semua, kalau rekan-rekan mengamati ya, ini saya alhamdulillah. Jadi ini ada penggambaran sosok seperti kayak muka harimau. Harimau itu. Ini ya. Iya. Jadi ini kalau kita melihat Nun Sewu, ini seperti kayak ada mata. Iya. Ini ya ini kayak ada mulut. Nah seperti itu. Ya. Oke. Alhamdulillah, syukurillah bisa melihat. Ini ada bentuk kayak bentuk. Nah, ini dia rekan-rekan semua, ini kurang lebihnya seperti kayak semar kuncung. Iya, semar kuncung. Ini seperti kayak pusaka semar. Rekan-rekan ini ada batu seperti kujang.
Oh, Masya Allah, iya ya. Nah ini rekan-rekan semua ya, ini wujudnya seperti ciung atau kujang yang seperti kayak, kalau kujang itu seperti bango ya. Itu ininya bango seperti Cium makanya. ya. Jadi kalau rekan-rekan amati, punten ya, ini jadi kalau seperti kayak kalau di kujang itu seperti kayak ngelangak gitu, kayak yang bango itu. Nah, seperti ini. Kujang bango. Iya. Nah, ini. Jadi sebenarnya leluhur-leluhur kita dulu tuh sudah merefleksikan ya. Emang udah Merefleksikan. benar-benar canggih. Nah, kalau menurut saya nih ada lagi nih Kang, punten nih. Ya. Menurut pengamatan saya Hmm. tadi tertarik ke arah sini. Hmm. Nah, ini. Ya. Nah, ini rekan-rekan semua. Ya. Rekan-rekan semua, apabila rekan-rekan mengamati kepada bentuk daripada batu ini bentuknya persis seperti kayak betok. Iya. Nah ini. Ya, ini bentuknya seperti betok. Ya. Insya Allah seperti itu, seperti betok bentuknya. Kan kalau misalkan sini kan ada 8 ya, ada 8 situs. Oh, ada 8 situs Iya, ya. ada 8 situs. Ya. Lupa enggak bawa itunya. Hebat dibawa. Karena memang dipanggil. Iya, kalau misalkan nggak Karena ada dipanggil. nggak bakal nyampe sini. Panggil mah enggak bawa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, rekan-rekan semua, itu tadi adalah sebagai wujud penghormatan saya kepada para leluhur. Ya, jadi saya bukannya takabur ya, takabur ujub riya sobo, tidak. Tapi memang artinya gini, setiap tempat itu selalu meninggalkan yang namanya resonansi energi atau kejadian-kejadian masa lalu yang artinya masih menetap di area-area sini ya. Nah, bisanya saya sampai ke tempat ini memang ini saya mendapatkan semacam kayak wangsit atau panggilan untuk hadir di tempat ini, membawa alhamdulillah pusaka kepunyaan saya ini. Nah, ini kita tidak bicara mistis, rekan-rekan semua, rekan-rekan boleh mempercaya atau tidak. Jadi saya datang ke tempat ini memang alhamdulillah dipanggil oleh para karuhun, para leluhur ya, yang kemungkinan besar bisa itu dari ibu saya atau dari bapak saya ya, untuk membawa pusaka ini ke daerah sini. Bahkan sebelum saya nyampe ke sini tadi malam itu, semalamnya saya memang tidak diperkenankan untuk tidur gitu ya. Jadi rekan-rekan semua, ini bisa artinya sebagai wawasan bahwasanya kita sebagai bangsa yang besar, sebagai anak keturunan daripada para leluhur-leluhur kita terdahulu ya, itu wajib kita menjaga tanah pusaka kita ini ya. Jangan sampai digoyang dari pengaruh dari luar, apalagi juga dari dalam sendiri. Ya, jadi kita wajib untuk menjaga pusaka-pusaka ya. Pusaka itu bukan hanya ini, tapi juga ini ya, tinggalan-tinggalan leluhur kita yang mana jadi besar ya, baik di bangsa sendiri maupun di luar negeri, insya Allah. Ya, ini rekan-rekan semua, saya datang sini membawa pusaka ini ya,
Ini adalah, insya Allah ini adalah pusaka dari peninggalan dari Pajajaran. Rekan-rekan semua, ini saya peninggalan daripada Pajajaran, ya, berdapur sabuk inten, ya. Seperti rekan-rekan yang ketahui, sabuk inten itu bereluk 11, dan pada zaman dahulu sabuk inten ini hanya dipegang oleh golongan-golongan tertentu, terutama adalah golongan-golongan priai, yang golongan-golongan ini berada di ring satu atau dekat sekali dengan Prabu atau dekat dengan raja, ya, seperti ini. Nah, simbolnya itu adalah sabuk inten. Nah, sabuk inten ini itu mempunyai filosofi adalah untuk kewibawaan, kekuasaan, kemewahan, kedigdayaan. Ini keris sabuk inten peninggalan daripada era Pajajaran. Kita bisa ketahui daripada looknya yang kembok, ya, tempaannya yang matang, lantas dia punya pamornya itu sangat-sangat gaji meteorit seperti ini, ya. Ini adalah simbol daripada orang-orang kaya zaman dahulu, ya. Nah, tentu juga artinya gini, ketika saya berhadapan dengan beliau, tentu juga saya harus membawa identitas saya sebagai cucu keturunannya beliau, seperti itu. Ya, ini rekan-rekan semua. Ya. Alhamdulillah, jadi saya sudah datang untuk sowan, ya, dengan membawa identitas saya, ya, dengan membawa identitas saya. Alhamdulillah, syukurillah, ya. Ini saya masukkan lagi rekan-rekan. Oke, rekan-rekan semuanya, inilah yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, memberitahu bahwasanya kita semua harus menjaga tanah leluhur kita. Husbul waton minal iman, bahwasanya mencintai tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Ya, rekan-rekan semuanya, jadi sekali lagi berbanggalah kita, ya, memiliki pusaka-pusaka peninggalan, baik itu dari era manapun, ya. Karena apa? Sebuah bangsa tidak akan besar, tidak akan dikenali, ya, oleh negara lain jika tidak ada identitasnya. Identitasnya salah satunya apalah? Pusaka ini, ya. Baik rekan-rekan semua, saya bersama dengan tim mengucapkan banyak terima kasih atas support dan like-nya terhadap video-video saya yang lalu. Jika rekan-rekan semua ada sanggahan atau keberatan daripada penyampaian saya ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat rekan-rekan semua yang baru datang di channel ini, silahkan tekan tombol like and subscribe, serta share channel ini ke seluruh alam semesta, baik itu alam jin, baik itu alam barzah, alam malakut, dan alam-alam lain semuanya, ya. Sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.